Saudara-saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan bagi kita untuk kita gunakan di dalam kita beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, khususnya di dalam doa dan penyembahan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita semaksimal mungkin. Kita gunakan waktu yang ada ini dengan sungguh-sungguh untuk kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, membawa seluruh kehidupan kita untuk mengalami kasih kuasa-Nya yang terus bekerja, terutama untuk menjadikan hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu, kita segera akan memulaikan ibadah kita saat ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan di hadapan Engkau Tuhan. Untuk segala kasih dan kemurahan Tuhan begitu besar berlaku dalam kehidupan kami. Pada kesempatan sore yang ada ini, Engkau izinkan kami untuk kembali bersama beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Bahkan sebentar kami akan menikmati berkat-berkat firman-Mu untuk mendorong kami datang dalam penyembahan kami kepada Tuhan. Karena itu kami serahkan seluruh kehidupan kami, bahkan seluruh rangkaian ibadah kami dalam tangan Tuhan dari awal pertengahan sampai selesainya. Biar berkat Tuhan nyatakan dan olehnya hidup kami semakin diproses sesuai dengan apa menjadi maunya Tuhan. Adapun gangguan kuasa-kuasa bejana setan, roh jahat, roh najis, roh pengacau, pengganggu yang bisa mengganggu, mengacau, merusak suasana ibadah kami, mengganggu hati, pikiran, perasaan kami ikat semua kuasa kami hancurkan dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa. Terpujilah nama. Terima kasih Tuhan. Demikian kami memulaikan ibadah kami saat ini, mengalaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari sebelum kita bersama akan mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Untuk itu kita menyanyi dari nyanyian Psalm nomor 170 nyanyian Psalm, jangan tinggalkan jalan kebenaran. Sejak hari kita diselamatkan oleh sebab pengorbanan Tuhan, janganlah berniat meninggalkan jalan salib, jalan kebenaran. Janganlah menoleh ke belakang lagi. Yang lama jangan diulangi. Arahkan pandangan kita pada yang di depan. Jangan tinggalkan jalan kebenaran. Kuplet 2. Lenyaplah semua kemuliaan yang semula jadi kebanggaan, diganti berkat berkelimpahan oleh Tuhan sumber kebenaran. Janganlah menoleh ke belakang lagi. Yang lama jangan diulangi. Arahkan pandangan kita pada yang di depan. Jangan tinggalkan jalan kebenaran. Kuplet 3. Semua
harus dibaharui jika mau masuk kota suci, kota penuh kemuliaan ilahi, Yerusalem baru samai. Janganlah menoleh ke belakang lagi, yang lama jangan diulangi. Arahkan pandangan kita pada yang di depan, jangan tinggalkan jalan kebenaran. Kornya, janganlah menoleh ke belakang lagi, yang lama jangan diulangi. Arahkan pandangan kita pada yang di depan, jangan tinggalkan jalan kebenaran. Kita ganti pujian kita menyanyi tak lain saja Tuhan. Tak lain saja Tuhan. Takkan saja Tuhan, takkan saja bisa sucikan hati sungguh dalam percobaan. Tuhan tolongku, takkan saja Tuhan, takkan saja takkan saja Tuhan, takkan saja bisa sucikan hati sungguh dalam percobaan. Tuhan tolongku, takkan saja Tuhan, takkan saja, tak lain saja Tuhan, takkan saja Tuhan, takkan saja bisa sucikan hati sungguh dalam percobaan. Tuhan
sekali lagi, tak lain saja Tuhan, tak lain saja Tuhan, tak lain saja bisa sucikan hati sungguh. Alam percobaan, Tuhan tolongku, tak lain saja Tuhan, tak lain saja. Mari saudara kita mempersiapkan diri untuk kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita kembali tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan kemurahan yang berlaku dalam kehidupan kami. Di kesempatan yang ada kami boleh memuji memuliakan Tuhan, dan pujian yang sudah kami naikkan semata-mata untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau ampuni layakkan kami Tuhan, mampukan dengan segenap kebijaksanaan dari surga urapan Roh Kudus, sehingga setiap firman dapat tersampaikan, boleh kami pahami, kami mengerti, kami alami kuat kuasa dalam kehidupan kami, dan dengan kebenaran firman ini terus membaharui menyucikan kami dari waktu ke waktu, tidak hanya saat ini, tapi berkelanjutan sampai hidup kami boleh sepenuhnya berkenan bagi Engkau. Oleh karena itu Roh Kudus menolong memampukan kami di dalam menikmati kasih-Mu lewat firman ini, sehingga firman ini tidak terlewat sia-sia bagi kami, sebaliknya dia akan tinggal dan terus berkarya dalam hidup kami sampai mencapai kehidupan sempurna di hadapan Engkau. Sementara hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, pakai dengan kemampuan hikmat dari sorga, pertolongan kuasa Roh Kudus, setiap firman dapat tersampaikan seturut kehendak Tuhan. Oleh kebenaran firman ini semakin memproses kami, jadikan hidup kami semakin indah, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua dalam urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan karena itu berfirmanlah, nyatakan apa menjadi kehendak rencana bagi kami. Mampukan kami dan senap hati yang sungguh-sungguh kami akan menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara kita akan bersama-sama memeriksa firman Tuhan di dalam Kitab Perjanjian Lama, Kitab Nabi Yesaya. Kita membaca di dalam ayat yang atau pasal yang ke-14, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15. Yesaya pasal 14, kita akan membaca ayat yang ke-12 sampai ayat 15. Mari saudara kita membaca bersama. Saudara membaca di tempat saudara saat ini, dan saya membaca untuk kita semua di tempat saya saat ini. Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Itulah ayat-ayat firman Tuhan dalam Yesaya 14 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bintang fajar atau bintang timur putra fajar ini
Ini menggambarkan tentang sosok iblis yang ingin mengatasi segalanya, yang ingin menguasai segala-galanya. Karena ambisinya sangat luar biasa, ya. Di dalam bahasa lain dikatakan Lucifer. Puji Tuhan. Jadi bintang timur itu Lucifer, putra fajar. Ini menggambarkan tentang sosok dari iblis yang ingin menguasai segalanya, ingin mengatasi segalanya. Pokoknya dia yang berkuasa lah. Seperti itu. Dan itu ambisi yang sangat hebat sekali, ya. Dan apa yang boleh kita temukan di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, bahwa ternyata di dalam ayat-ayat ini, sejauh dan setinggi apapun iblis itu mengangkat dirinya, firman Allah mengatakan dia tetap akan dijatuhkan, dia tetap akan diturunkan. Dia mau bilang apa, dia ingin mau jadi apa, pokoknya melampaui segala-galanya. Ya, suka-suka dia. Tetapi fakta-fakta dalam ayat yang kita baca tadi menunjukkan bagaimana dia mau meninggikan seperti apa, sejauh dan setinggi apapun, tetap saja pada akhirnya dia akan dijatuhkan, dia akan diturunkan. Itu kata firman Allah yang sudah kita baca bersama. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita semua sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kalau kehidupan kita ini mau menjadi besar, kalau kehidupan kita ini juga mau ditinggikan, tetapi dengan cara-cara iblis seperti ini, seperti yang disebut di dalam ayat yang kita baca tadi, maka pada akhirnya kita juga tidak beda dengan iblis itu. Kita juga akan diturunkan, kita juga akan hancur. Itu kan mengangkat diri. Iblis demikian. Tidak ada yang mengangkat dia, tapi dia mau mengangkat dirinya. Menyamai yang maha tinggi. Artinya dia mau berkuasa di atas segalanya. Nah, sejauh mana dia mengangkat diri? Sejauh mana dia meninggikan diri? Pada akhirnya kata firman, dia diturunkan, dia dicampakkan. Begitu juga kita sebagai orang percaya. Karena itu kita hati-hati, ya. Menjadi besar, menjadi kehidupan yang ditinggikan. Ya, memang itu kehendak Allah buat kita semua. Tetapi jangan ikut caranya iblis. Seperti Tuhan dipermuliakan, ya ada caranya, ada jalannya. Bukan tiba-tiba, ya. Nah, iblis mau melakukan dengan caranya demikian. Nah, kalau kita ikut cara iblis seperti ini, ya kita bukan anak-anak Tuhan yang dengan kepada Tuhan, tapi kita anak-anak Tuhan yang justru mengikut jejaknya iblis, yang pada akhirnya juga akan jatuh dan hancur. Coba kita lihat sekilas, ya, rumus kerajaan sorga. Bagaimana kita mau menjadi besar, bagaimana kita mau menjadi kehidupan yang ditinggikan. Nanti kita kembali beri tanda pada Yesaya tadi. Kita lihat sekilas dalam Matius pasal yang ke-20, ya. Matius 20 kita baca ayat yang ayat 26 sampai 28. Ini rumus kerajaan sorga, bagaimana cara supaya kehidupan kita ini menjadi besar, menjadi kehidupan yang ditinggikan, kehidupan yang dimuliakan. Nah, ini memang rumus kerajaan sorga, ini sah. Tidak seperti iblis tadi dalam ambisinya itu. Nah, bagaimana rumusnya? Mari kita baca. Matius 20 ayat 26 sampai 28. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Mau jadi besar, ya harus jadi pelayan. Mau enggak? Start menjadi kehidupan yang besar, yaitu jadi pelayan dulu. Ayat 27. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Menjadi pelayan, menjadi hamba sama saja. Ini rumus kerajaan sorga untuk menjadi kehidupan yang besar, terkemuka, terhormat, terpandang, dan sebagainya. Dan ini contohnya. Contohnya ini, ayat 28.
Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, ini contoh sempurna. Yesus. Dia penghuni sorga, penguasa sorga, dia segalanya. Sebenarnya dia tidak perlu cari kemuliaan apa-apa, dia mulia. Tapi untuk memberi contoh pada kita, dia sudah datang ke dunia, dia tidak minta dilayani, tapi dia melayani. Dan dalam pelayanannya itu, dia memberikan nyawanya menjadi korban. Jadi pelayanan Yesus di bumi ini, pelayanan yang ditandai dengan darahnya sendiri, ditandai dengan pengorbanannya habis-habisan. Maka jangan heran kalau kemudian apa yang Yesus lakukan seperti ini membuat dia kemudian ditinggikan melebihi segala-galanya. Dia sebagai Yesus, sebagai anak manusia waktu dia datang. Kemudian dia ditinggikan di atas segala-galanya. Ini rumus yang benar. Contohnya Yesus sendiri. Nah, kalau kita juga ingin menjadi kehidupan yang ditinggikan, dipermuliakan, lah kita contoh seperti Yesus ini. Dalam ayat 26-27 menjadi pelayan dan menjadi hamba. Berarti bukan siapa-siapa. Kita harus menjadi nol, menjadi bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Caranya ya melayani. Supaya di dalam pelayanan itu kita bagaikan seorang hamba, bagaikan seorang pelayan, dan kemudian nanti pada waktunya kita akan ditinggikan, dipermuliakan. Karena memang itu rumus kerajaan sorga. Siapa merendahkan diri, dia ditinggikan. Siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Nah, jangan ikut meninggikan lalu direndahkan. Hancur kita. Itu cara iblis itu. Sudah kita baca tadi. Makanya Yesus bilang dalam Matius 11 ayat 28, ayat 29. Belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi nggak ada sombong-sombong dia. Begitu juga Yohanes Pembaptis. Dalam Yohanes 3 ayat yang ke-30. Biarlah dia semakin bertambah, aku semakin berkurang-kurang. Nah, disinilah contoh-contoh yang luar biasa. Justru karena Yohanes merasa dia semakin kecil, yang Yesus semakin bertambah, maka tidak heran kalau kemudian Yesus membesarkan Yohanes, mengangkat Yohanes menjadi orang yang luar biasa. Itu dalam Matius 11 ayat yang ke-11. Saudara baca. Itu rumus kerajaan sorga yang benar. Tapi kalau kita mau pakai cara iblis, ya itu tadi ayat bilang, justru karena dia meninggikan, ya dia diturunkan, dia dicampakkan ke bawah, bahkan sampai ke liang kubur, kata firman. Oh Tuhan, tolong kita semua ya. Kita periksa kehidupan kita untuk supaya kita berhati-hati. Jangan sampai ada keinginan-keinginan yang ini dan itu dan sebagainya bukan menurut maunya Tuhan. Lalu kita turuti, pada akhirnya kita sudah berpraktek seperti halnya iblis, yang pada akhirnya kita bukan menjadi kehidupan yang dipermuliakan, malah hancur. Hancur. Kita kembali pada Yesaya tadi. Yesaya pasal 24 pasal yang ke-14 tadi, kita baca ulang ayat 13 dan 14. Yesaya 14 kita baca ulang ayat 13 dan 14. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Puji Tuhan. Di sini saudara ada 5 perkataan aku. Cuma yang kelima tidak ditulis ya. Di dalam bagian terakhir dari ayat 14 tadi dikatakan di situ,
hendak menyamai yang maha tinggi. Sebenarnya sebelum kata hendak itu ada aku. Itu aku yang kelima. Jadi lengkapnya ada 5 perkataan aku. Ya, yang disebutkan di yang pertama, aku hendak naik ke langit. Yang kedua, aku hendak mendirikan takhtaku. Yang ketiga, aku hendak duduk di atas bukit pertemuan. Yang keempat, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan. Dan yang kelima yang tidak ditulis, aku hendak menyamai yang maha tinggi. Itu kata aku yang kelima kali. Puji Tuhan, ya. Nanti saudara baca dalam terjemahan lain lengkap disebutkan, ya. Nah, saudara, 5 perkataan aku di sini ini bicara tentang ambisi dan keinginan yang luar biasa dari iblis. Ini 5 perkataan aku. Itu bicara tentang ambisi dan keinginan yang luar biasa dari iblis. Ya, untuk apa? Untuk mengatasi segalanya, untuk menguasai segalanya, bahkan kalau bisa Allah pun tunduk kepadanya. Allah pun dikuasai olehnya. Keinginannya enggak ketulungan. Sangat luar biasa mengerikan tapi, ya. Ini keinginan dan ambisi menjadi satu. Begitu luar biasa. Dan tidak segan-segan dikatakan demikian. Aku hendak, itu artinya aku ingin, aku mau. Yang terakhir, aku mau menyamai yang maha tinggi. Bukan main ambisinya. Keinginan yang sangat luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesombongan dan ambisi iblis yang seperti ini justru merupakan pemberontakan atau perlakuan atau tindakan pemberontakan yang luar biasa kepada Allah. Itu satu tindakan pemberontakan yang sangat hebat, sangat luar biasa di hadapan Allah. Roh yang ada padanya betul-betul mengerikan. Ya, ungkapkan, dia nyatakan apa menjadi keinginan, apa menjadi ambisinya. Dan ternyata ambisi dan keinginannya itu sangat luar biasa. Ingin menyamai Allah, bahkan kalau bisa Allah itu tunduk kepadanya dan dia adalah penguasa dari segalanya. Ini ambisi model apa ini? Keinginan model apa ini? Betul-betul sangat mengerikan, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, 5 perkataan aku ini, ya, yang diungkapkan iblis ini, 5 perkataan aku di sini, itu justru menjadi lawan dari atau melawan 5 luka Tuhan. Dan itu artinya menjadi musuhnya Allah, menjadi seteru dari salib Tuhan. Ya, 5 kata aku itu menjadi lawan dari atau melawan 5 luka Tuhan. Haleluya. Dan itu artinya apa? Itu artinya menjadi musuhnya Tuhan atau menjadi seteru dari salib Kristus, salib Tuhan. 5 luka, 2 di kaki, 2 di tangan, dan tombak yang menombak lambungnya. 5 luka. Puji Tuhan. Itu betul-betul sangat mengerikan. Nah, ini dilawan. Melawan 5 luka Tuhan, bahkan menjadi seteru, menjadi musuh. Nah, kita lihat kalau kemudian kita seperti si musuh ini menjadi seteru salib Tuhan, salib Kristus, itu membuktikan apa kehidupan kita ini kalau kita menjadi musuhnya Tuhan, menjadi seterunya dari salib Tuhan. Apa jadinya dengan kehidupan kita? Ya, mari kita lihat sebentar kita lihat
Di dalam kitab Filipi, kita lihat dalam kitab Filipi, surat Filipi, kita membaca ayat yang ke Filipi pasal 3, kita baca ayat 18 dan ayat yang ke-19. Filipi 3 ayat 18 dan juga ayat yang ke-19. Karena seperti yang kerap kali kukatakan kepadamu dan kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Itu lima kata aku dari iblis itu sudah melawan 5 luka Tuhan. 5 luka Tuhan itu bicara tentang salib Kristus, sengsara Kristus, kematian Kristus, dan sebagainya. Jadi ketika 5 kata aku itu melawan 5 luka Tuhan, itu berarti menjadi musuhnya Tuhan atau menjadi seteru salib Kristus. Dan kalau menjadi seteru salib Kristus itu, apa kata firman dalam Filipi ini? Ya, saya baca ulang ayat yang ke-18 tadi ya, supaya lengkap. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Orang yang menjadi seteru salib Kristus itu nanti pasti binasa. Karena tidak ada yang menebus. Salib Kristus justru menebus. Tapi ketika dia menjadi seterunya, ya tidak ada lagi yang menebus. Dan kita lihat orang yang menjadi seteru salib Kristus seperti apa. Kita lihat. Tuhan mereka ialah perut mereka. Ini kebutuhan perut daging, hawa nafsu. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Di hal-hal yang aib, hal-hal yang seharusnya mempermalukan, malah jadi kebanggaan. Ya, malah jadi kebanggaan. Orang bikin dosa ini, bikin dosa itu, orang kawin cerai, bangga. Merasa hebat, merasa luar biasa. Dia merampok sana, merampok sini, dia merasa luar biasa. Dia mabok sana, mabok sini, dia merasa dia hebat. Jadi aib itu menjadi kemuliaan. Segala sesuatu yang tidak diterima, tidak bisa masuk secara akal manusia, itu malah jadi kebanggaan. Padahal merusak, mempermalukan. Kemudian pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Pikiran. Cara berpikir kita, mindset kita ini terikat dunia. Fokusnya hanya kepada perkara dunia. Semua yang dipikir hanya berkaitan dengan perkara-perkara dunia. Perkara dunia itu apa? Ya, itu tadi. Cari kebanggaan, cari kemuliaan, seperti iblis ambisi ini, ingin menguasai, ingin menyamai, pokoknya segalanya. Dan perkara-perkara yang seperti disebutkan dalam Babel, Wahyu 17, Wahyu 18, tertuju ke situ. Seharusnya pikiran kita tertuju kepada Allah, tertuju kepada Tuhan, kepada firman. Makanya Kolose pasal 3 ini, dalam Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2 di situ menyebutkan, pikirkan perkara di atas, cari perkara di atas. Tapi di Filipi pasal 3 ayat 19 kita baca tadi, orang yang menjadi seteru salib Kristus, pikirannya itu hanya tertuju kepada perkara-perkara dunia. Dunia mau menyelamatkan apa? Dunia sendiri akan hancur pada waktunya nanti. Yang tinggal kekal hanya firman Allah, langit bumi berlalu. Nah, kalau pikiran kita hanya tertuju pada perkara dunia, akhirnya hidup juga kita berlalu.
Belum lagi aib kita ini. Belum lagi apa yang kita perbuat. Betul-betul kata firman tadi ya, Tuhan mereka ialah perut mereka. Hanya mengejar kepentingan perut, hawa nafsu daging. Makan, minum, turuti hawa nafsu. Ya iblis itu. Jadi kita berhati-hati saudara. Jangan sampai kita menjadi besar, kita menjadi kehidupan yang ditinggikan dengan cara-cara iblis. Jangan juga kita punya ambisi, punya kesombongan seperti halnya iblis juga. Celaka kita ini. Oh Tuhan tolong kita ya. Jadi saudara, kita harus berhati-hati dengan roh ambisi, harus berhati-hati dengan roh ketinggian hati atau kesombongan ini. Seperti hal yang ada pada iblis ini, ya. Karena nantinya kita akan seperti iblis yang dikatakan firman, akan mengalami dihukum oleh Tuhan, dicampakkan ke bumi, dilempar ke bumi, jatuh ke dalam tempat yang paling dalam, di liang kubur. Ya, masuk liang kubur, ya, dunia orang mati. Dalam Yesaya 14 ayat 15 tadi. Masuk ke dunia orang mati. Masuk dunia orang mati bagaimana? Ada kehidupan. Mati, binasa. Betapa mengerikan saudara kalau kehidupan kita sudah melawan salib Kristus. Betapa mengerikan kalau kehidupan kita sudah tidak hidup sesuai dengan aturan-aturan firman Allah, tidak hidup sesuai dengan rumus dari kerajaan sorga. Maka kita akan bertindak layaknya iblis tadi. Dia menjadi sombong dan dia ingin mengatasi segalanya, ingin menyamai yang maha tinggi, pokoknya luar biasa lah. Tapi itulah bukti ambisinya. Bukti ketinggian hati yang membuat kehidupannya akhirnya dihukum dan dicampakkan ke dunia orang mati. Kalau kehidupan kita juga memiliki roh ambisi seperti iblis, memiliki roh kesombongan, ketinggian seperti iblis, ya tidak ada bedanya juga. Kita juga akan dihukum, mengalami kebinasaan. Apa bedanya? Nggak ada bedanya. Sama-sama binasa. Dia mau mengangkat diri itu loh. Nah kita kalau mau mengangkat diri ya bukan begitu caranya. Kita lihat contoh dan memenuhi rumus dari kerajaan surga seperti Matius 20 tadi. Yesus contohnya. Mari kita baca dalam kitab surat 1 Raja-Raja. Kitab 1 Raja-Raja kita baca. 1 Raja-Raja pasal yang pertama. Kita baca ayat yang ke-5. 1 Raja-Raja 1 ayat 5 sampai ayat 10. Sampai ayat 10. 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 5 sampai ayat 10. Lalu Adonia anak Hagit meninggikan diri dengan berkata, nah ini Hagit ya, dia meninggikan diri. Sama seperti iblis tadi, meninggikan diri. Bukan raja tapi dia mau mengangkat diri jadi raja. Bukan penguasa tapi kepengen mau jadi penguasa. Ingin menyamai Allah. Wow. Nah sekarang kita lihat Adonianya ini ya. Lalu Adonia anak Hagit meninggikan diri dengan berkata, aku ini mau menjadi raja. Wow. Aku mau. Aku hendak. I will. Sama dengan iblis tadi. Aku hendak. 5 kali aku hendak.
Ia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda serta 50 orang yang berlari di depannya. Selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, "Mengapa engkau berbuat begitu?" Ia pun sangat elok perawakannya dan dia adalah anak pertama sesudah Absalom. Maka berundinglah ia dengan Yoab, anak Seruya, dan dengan Imam Abiatar, dan mereka menjadi pengikut dan pembantu Adonia. Tetapi Imam Sadok dan Benaya bin Yoyada dan Nabi Nathan dan Simei dan Rei dan para pahlawan Daud tidak memihak kepada Adonia. Sesudah itu Adonia mempersembahkan domba, lembu dan ternak gemukan sebagai korban dekat batu Sohelet yang ada di samping Enrogel, lalu mengundang semua saudaranya, anak-anak raja dan semua orang Yehuda, pegawai-pegawai raja. Tetapi Nabi Nathan dan Benaya dan para pahlawan dan Salomo adiknya tidak diundangnya. Rohnya iblis sama dengan yang ada pada Adonia. Aku hendak. Makanya hati-hati dengan ambisi-ambisi kita ya. Hati-hati dengan keinginan-keinginan kita. Di sini dia meninggikan diri, kata ayat 5 tadi. Dia merasa dia sudah hebat, dia merasa dia sudah luar biasa, dan sekarang waktunya dia mau mengangkat diri bahwa dia itu raja. Dan dia kumpulkan pengikut-pengikut yang sejalan dengan cara hidupnya dia. Tapi yang gak sesuai, gak sejalan, gak diundang. Puji Tuhan ya. Saudara, Adonia ini adalah anak yang keempat dari Daud. Ya, Daud ada berapa anaknya? Ada Amnon, ada Absalom, kemudian ada Keliab, kemudian ada Adonia, kemudian ada Salomo. Itu yang nama-nama yang disebut dalam Alkitab ya, banyak anaknya. Tetapi Adonia ini adalah anak yang keempat dari Raja Daud, di mana kehidupan Adonia ini yang sudah kita baca tadi, bukan saja dia menjadi sombong, dia meninggikan diri, tetapi di sini juga menyebutkan bahwa dia sangat berambisi untuk menjadi raja, sangat berambisi. Bukan lagi hanya sekedar di angan-angan, hanya sekedar berpikir, tapi betul-betul dia sangat ingin. Makanya dia kumpulkan pengikut-pengikutnya. Begitulah kalau orang sudah ada kepentingan. Ya, cari bolo. Cari sesuatu, orang-orang yang sekiranya bisa mensupport dia dan sebagainya. Hati-hati. Jangan-jangan gara-gara ambisi kesombongan kita menjerumuskan orang lain. Gara-gara perbuatan kita menghancurkan orang lain. Padahal ambisi-ambisi yang justru menentang kehendak Tuhan, keinginan-keinginan yang justru melawan kebenaran, tapi seolah-olah benar. Ya, dibuat seolah-olah benar, padahal nggak benar. Sudah tahu itu melawan, tapi dipaksakan. Nah, jangan kita jadi Kristen model ini. Sudah tahu salah tapi dipaksakan. Sudah tahu tidak sesuai firman tapi tetap dipaksakan. Karena mau menunjukkan bahwa kita ini hebat, kita ini luar biasa, kita ini pantas, kita ini layak. Itulah kesombongan yang akhirnya akan menghancurkan kehidupan kita sendiri. Tuhan tolong kita semua ya. Jadi saudara, Adonia ini tidak dipilih dan tidak diangkat menjadi raja. Tetapi Adonia ini mengangkat dirinya sendiri menjadi raja. Dia tidak dipilih dan tidak diangkat menjadi raja. Bukan dia. Yang dipilih itu Salomo sesudah Daud. Tapi sebelum Salomo ini ditahbiskan, sebelum Salomo ini diumumkan bahwa dia adalah pengganti raja, Adonia berusaha mendahului. Dia pikir dia punya kesempatan, ya dia gunakan. Begitulah iblis. Cari-cari kesempatan, cari-cari peluang. Nah, Adonia ini betul-betul tidak dipilih. Dia tidak diangkat menjadi raja. Tapi yang dia perbuat adalah
dia mengangkat dirinya menjadi raja, jadi secara sepihak. Untuk kemudian dia menjadi raja. Nah, saudara, sikap sombong dan ambisi yang dimiliki dan yang didemonstrasikan oleh Adonia di sini, ini merupakan ciri khas dari sifat tabiat iblis. Seperti yang ditulis dalam Yesaya 14 tadi. Ya, ayat 12, ayat 13. Saudara baca ulang. Ya, Adonia ini dia demonstrasikan loh bahwa dia itu raja. Makanya dia undang pengikut berpesta mereka. Mendahului yang resmi, yang sah. Dia muncul duluan bahwa dia raja. Jadi sikap sombong, sikap ambisi yang dimiliki oleh Adonia ini tadi saya katakan bahkan sudah didemonstrasikan di depan umum. Dan itu merupakan sifat tabiat dari atau ciri khas dari tabiatnya iblis. Dibikin dulu, dipaksakan dulu, urusan belakangan. Itu cara kerjanya iblis, memaksa sesuatu. Padahal tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia mengangkat diri bahwa dia hebat, dia pantas, dia layak. Padahal tidak diangkat loh. Hati-hati kalau roh kesombongan, roh ambisi ini sudah menguasai hidup kita ini. Hati-hati. Kalau kita dikuasai oleh roh kesombongan, roh ambisi ini, celaka kita. Celaka kita. Tadi ayat dia mengatakan si Adonia ini meninggikan dirinya. Gak ada yang meninggikan, ya dia meninggikan diri sendiri saja. Satu kesombongan luar biasa yang bersumber dari setan, iblis. Kita lihat dalam kitab Hosea. Kitab Hosea pasal yang ke-7. Kitab Nabi Hosea, kita baca pasal yang ke-7. Ayat yang Hosea 7 ayat yang ke-10. Hosea 7 ayat 10. Kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya. Namun mereka tidak berbalik kepada Tuhan Allah mereka dan tidak mencari Dia kendati semuanya ini. Ya. Puji Tuhan. Jadi Israel ini sudah menjadi congkak. Namun mereka tidak berbalik kepada Tuhan Allah mereka dan tidak mencari Dia kendati semuanya ini. Jadi dalam ayat ini memberitahu kita bahwa kesombongan itu membuat seseorang itu tidak mau berubah. Sombong itu membuat orang tidak mau berubah. Di sini dikatakan, namun mereka tidak berbalik kepada Tuhan, ya, tidak mau berubah, tidak mau bertobat. Karena mereka sudah congkak. Congkak itu membuat mereka nggak mau berbalik, tidak mau berubah, tidak mau bertobat. Bahkan bukan cuma itu. Kalimat selanjutnya, dan tidak mencari Dia kendati semua ini. Artinya apa? Kesombongan itu membuat kehidupan kita terhalang untuk apa? Mencari Tuhan. Jadi sombong itu menghalangi kita mencari Tuhan. Sudah membuat kita tidak berubah dan sudah menghalangi kita untuk mencari Tuhan. Itu roh kesombongan. Oh, hati-hati saudara, ya. Padahal dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6 firman mengatakan, berserulah kepadanya selagi Ia berkenan ditemui. Carilah Dia selagi Ia masih dekat. Suruh cari.
Suruh berseru. Itu Yesaya 55:6. Kalau ini kebalikan. Kesombongan itu membuat Israel, membuat seseorang, membuat kita itu nggak bisa berubah, nggak mau berubah. Dan kesombongan itu menjadi penghalang untuk mencari Tuhan. Ini bertolak belakang dengan Yesaya 55:6. Haleluya. Hati-hati dengan roh kesombongan ini, ambisi ini. Seperti Adonia ini. Adonia enggak juga bertobat. Ambisinya membuat dia buta terhadap segalanya. Sama dengan iblis. Ambisi membuat dia terus menjadi musuh Allah sampai akhirnya dia nanti akan dihancurkan di Tuhan, ya. Mari kita kembali ke 1 Raja-Raja tadi. 1 Raja-Raja tadi kita baca kembali ayat yang ke 1 Raja-Raja 1 ayat yang ke-6 kita baca kembali. 1 Raja-Raja 1 ayat yang ke-6. Selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, "Mengapa engkau berbuat begitu?" Ia pun sangat elok perawakannya dan ia adalah anak pertama sesudah Absalom. Jadi ada Amnon, ada Absalom, ada Gilead, kemudian ada Adonia, kemudian ada siapa lagi? Salomo. Ya, bahkan yang lain-lain ya. Nanti saudara bisa baca itu dalam kitab Samuel. Itu ya menyebutkan kelengkapan dari nama-nama dari raja itu. Ya. Saudara bisa baca dalam kitab 2 Samuel. Nanti saudara cari mungkin pasal 2 atau pasal 3 menyebutkan tentang anak-anak dari Daud itu. Ya. Nah, salah satunya itu Adonia ini. Adonia sesudah Absalom, kata firman bilang. Nah, di sini kita temukan bahwa dalam ayat 6 ini, Adonia ini adalah kehidupan yang tidak pernah ditegur. Tidak pernah diajar. Tidak pernah ditegur, tidak pernah diajar oleh siapa? Oleh Daud. Padahal teguran dan ajaran itu sangat perlu, sangat penting untuk mendatangkan penyucian dan juga membuat kehidupan ini mengalami keubahan hidup. Sangat perlu. Ya. Pentingnya teguran, pentingnya ajaran ini adalah untuk apa? Untuk penyucian, untuk keubahan hidup. Tapi apa yang terjadi pada Adonia di sini? Kata firman, Adonia ini nggak pernah ditegur sama Daud, tidak pernah diajar oleh Daud. Padahal dia elok. Tapi sayang hanya berhenti elok jasmani. Beda dengan Daud. Daud juga elok. Tapi dia jasmani rohani. Ya. Tapi Adonia hanya jasmani saja dia elok. Nah, ini tidak terlepas dari apa? Didikan orang tua. Ayat bilang dia tidak ditegur, tidak pernah ditegur. Jadi di sini kita lihat bahwa Daud yang sebagai seorang pemimpin yang baik, seorang pemimpin yang luar biasa, ternyata gagal sebagai ayah, gagal sebagai orang tua di dalam menegur dan mendisiplinkan anaknya dengan baik. Gagal.
Sebagai pemimpin Israel, wah dia luar biasa saudara. Tidak ada pemimpin Israel seperti Daud ini. Dia seorang pemimpin yang baik. Orang yang luar biasa. Tapi fakta menyebutkan bahwa Daud sebagai seorang ayah, sebagai orang tua itu telah gagal. Gagal apa? Gagal menegur dan mendisiplinkan anaknya dengan baik. Jadi ternyata untuk menjadi pemimpin yang dipilih oleh Tuhan tidak hanya fokus menjadi pemimpin, harus perhatikan juga keluarganya, rumah tangganya itu. Kita ingat Musa. Ketika dia mau menjadi pelepas Israel, tapi dia lupa menyunatkan anaknya. Akibatnya apa? Tuhan mau bunuh Musa itu di jalan. Kalau istrinya tidak bertindak cepat, Musa itu dibunuh oleh Tuhan. Padahal Tuhan yang utus loh. Kenapa? Kelalaiannya di dalam tugas tanggung jawab sebagai orang tua. Daud ini juga sama. Makanya tidak heran kalau Daud ini di satu sisi dia berhasil luar biasa. Tapi di sisi lain dia banyak mengalami penderitaan, banyak mengalami kesusahan gara-gara anak-anaknya. Gara-gara anak-anaknya. Absalom sendiri itu mau membunuh bapaknya. Absalom itu anaknya loh. Mau membunuh Daud, anaknya sendiri. Lalu Adonia memberontak loh. Berontak. Salomo dipakai, tapi kemudian Salomo jatuh dalam pemberhalaan. Jadi di satu sisi sebagai pemimpin Daud sukses luar biasa. Tapi sebagai orang tua, sebagai seorang ayah, seorang bapak, dia gagal. Terutama di dalam menghadapi Adonia yang ada di dalam ayat-ayat ini. Gak ditegur. Kita lihat Imam Eli. Anak-anaknya itu tidak ditegur dengan benar. Hofni dan Finehas. Artinya apa? Dia harus menanggung akibat dari semua itu. Mari. Kita mungkin melayani Tuhan itu hebat. Tapi jangan lupa kita ada tugas lain yang juga harus kita pertanggungjawabkan. Jangan hanya kerja buat Tuhan lalu melalaikan tanggung jawab sebagai orang tua. Melalaikan tanggung jawab dalam nikah, rumah tangga, nggak bisa. Tuhan ya Tuhan. Tapi tanggung jawab kita juga harus selesai. Jangan atas nama Tuhan kemudian menggampangkan yang lain. Tidak, selama itu tanggung jawab kita harus kita kerjakan. Nah, lihat Daud. Nggak ditegur anaknya. Apakah Daud terlalu sibuk? Apakah dia terlalu sayang kepada anaknya? Ya entahlah. Tidak disebutkan. Tapi yang pasti, itu ayat tadi ya. Selama hidup Adonia. Berarti sejak dia lahir. Ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, "Mengapa engkau berbuat begitu nak? Kenapa kamu begitu nak? Kamu kok begitu sih nak?" Seperti itu. Selama hidup Adonia, berarti sejak dia lahir. Makanya tadi saya bilang, apakah Daud terlalu sibuk, terlalu repot sebagai seorang pemimpin dan sebagainya, atau dan lain sebagainya, entahlah. Tapi yang pasti kelalaian itu tidak dianggap sepele oleh Tuhan, harus dipertanggungjawabkan. Dan itu tidak heran kalau Daud di satu sisi dia luar biasa, tapi di sisi lain dia sebenarnya banyak mengalami kesusahan, banyak mengalami penderitaan gara-gara anak-anaknya. Itu Daud.
Nah sekarang kembali pada Adonia tadi. Haleluya. Ya karena nggak pernah ditegur ya dia buat suka-suka. Dia buat mau-maunya dia. Amin. Mari kita lihat bagaimana perintah firman Allah untuk harus ditaati oleh Daud sebenarnya. Kita baca dalam kitab Ulangan. Kitab Ulangan pasal yang ke-6. Ulangan pasal 6 kita baca ayat yang ke-4 sampai ayat 9. Ini hukum yang Tuhan sudah perintahkan yang harus dilakukan. Jadi Daud tidak punya alasan saya terlalu sibuk, saya terlalu repot dan sebagainya. Bahkan untuk kita sekarang ini sebagai orang tua dan sebagainya. Mari kita lihat ya. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan Allah kita, ini syahadatnya orang Kristen. Ketika Yesus datang, Yesus juga menyebutkan hal ini ya, ayat yang keempat ini. Ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, harus diperhatikan, tidak terkecuali Daud. Daud juga harus perhatikan karena ini hukum. Apa itu? Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakan apabila engkau sedang dalam perjalanan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Nah ini harus diajarkan kepada anak-anak orang Israel tahu hukum ini. Ya. Karena ini syahadatnya orang Kristen, orang Israel waktu itu, orang Yahudi. Ayat 8, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jadi dilihat sana, lihat sini supaya nggak lupa. Supaya nggak ada alasan mengatakan begini, aduh saya nggak ingat, saya lupa. Nah kita lihat tiap waktu ada di tiang pintu, di pintu gerbang, di mana kita menoleh kita bisa lihat hukum-hukum itu. Harus engkau mengajarkannya kepada anak-anakmu. Nah bagaimana Daud? Daud kepada Adonia, Daud tidak melakukan yang demikian ini. Amin. Jadi saudara, apa yang disebutkan dalam ayat-ayat ini itu tidak dilakukan oleh Daud kepada Adonia anaknya itu. Tidak dilakukan oleh Daud ya, kepada Adonia anaknya itu. Akibatnya apa? Adonia jadi seorang pemberontak. Jadi seorang pemberontak. Memang Daud akan melepaskan kedudukannya sebagai raja. Tapi itu akan diturunkan kepada Salomo, bukan Adonia. Nah, Adonia curi start. Sebelum Salomo dinobatkan, diangkat, diberitahu dan sebagainya, dia mengangkat diri, cari pendukung. Memberontaklah dia. Karena itu bukan maunya Tuhan. Nah, ternyata si Adonia yang memberontak ini adalah seorang anak dari Daud yang nggak pernah ditegur, nggak pernah dikasih tahu, diajar. Sementara Firman memberitahu demikian. Adonia jadi sombong. Oh Tuhan menolong kita ya hari-hari ini. Makanya kita berhati-hati dengan roh kesombongan, roh ambisi ini. Kalau orang sudah berambisi, orang sudah sombong, itu mengerikan. Orang sombong membuat kehidupannya itu tidak mau berubah. Dia pikirkan dia hebat. Dia pikir dia sudah luar biasa. Dan orang sombong itu yang membuat dia tidak mencari Tuhan. Menghalangi dia mencari Tuhan. Kenapa? Dia nggak merasa perlu. Aku sudah luar biasa kok. Semua menghancurkan. Tapi sayang,
Tidak dididikkan ini kepada Adonia. Nah, kita sebagai orang-orang tua, mari kita juga periksa hidup kita ini. Kita boleh sukses di aktivitas apa, dalam tugas apa, tapi juga kita harus perhatikan anak-anak kita. Karena itu tanggung jawab kita. Nggak bisa kita lari, oh nggak apa-apa. Nggak bisa. Itu harus berjalan bersama. Kalau kita tidak mau dihukum oleh Tuhan, disalahkan karena tidak bertanggung jawab. Jangan alasan karena ini kemudian mengabaikan tugas-tugas kita, kewajiban kita sebagai orang tua. Hati-hati, ya. Kesombongan ini dapat membuat kita mengalami kehancuran. Coba kita baca dalam Amsal pasal yang ke-29. Kitab Amsal pasal 29, kita baca ayat Amsal pasal yang ke-29, kita baca ayat yang ke-15. Ayat 15, ya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Nah, ini kan. Tongkat dan teguran itu nggak ada yang dilakukan oleh Daud kepada Adonia, nggak ada. Padahal tongkat dan teguran ini perlu untuk mendisiplinkan anak itu, sehingga anak itu menjadi anak yang takut akan Tuhan, itu nomor satu. Anak yang mengasihi Tuhan. Dan anak yang dengar-dengaran itu. Itu maksud tongkat dan teguran. Nah, kalau itu tidak ada, berarti dia tidak mengalami proses pendidikan. Kata firman, anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Berarti bikin malu orang tua. Bikin susah orang tua. Oh, haleluya. Ya. Nah, di sini. Jadi kalau kita mau mengambil kesimpulan, anak yang diajar ditegur saja masih bisa berbuat salah. Itu yang ditegur loh, yang diajar. Masih bisa melakukan yang salah. Apalagi kalau dibiar-biarkan. Seringkali keluh kesah orang tua kan sudah beritahu kepada anak-anak tidak mau menurut dan sebagainya si orang tua jadi susah. Padahal kita sudah tegur, kita sudah ajar dan sebagainya. Itu masih bisa berbuat salah. Apalagi kalau dibiar-biarkan. Seperti kata firman ini, seperti Daud yang juga tidak pernah menegur Adonia anaknya itu. Bagaimana jadinya? Ini kondisi yang buat kita sebagai orang-orang tua ini harus juga perhatikan dengan sungguh-sungguh. Jangan abaikan itu. Karena dampaknya ada pada kita sebagai orang tua. Nah, kecuali kalau kita sudah mendidik, sudah menegur dengan sungguh-sungguh, kemudian anak itu masih begini dan masih begitu, ya bagaimana? Tapi selama kita bertanggung jawab, maka Tuhan tidak menuntut pada kehidupan kita. Tidak berimbas pada hidup kita. Tapi kalau tidak, ya fatal. Mari kita kembali pada satu raja-raja tadi. Nah, karena Adonia ini tidak terdidik, akhirnya dia memberontak. Dan buah dari pemberontakannya itu, karena dia berambisi mau jadi raja, seperti si setan tadi itu, aku hendak. Si Adonia juga, aku hendak, aku mau menjadi raja. Nah, padahal itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi memaksakan diri, mengangkat diri. Lalu apa akibatnya? Mari kita baca 1 Raja-Raja 2, pasal 2. Kita membaca ayat yang 24-25 saja. 1 Raja-Raja 2, kita membaca ayat yang ke-24 dan 25. Mari kita baca ya.
Oleh sebab itu, demi Tuhan yang hidup, yang menegakkan aku dan menundukkan aku di atas takhta Daud ayahku. Ini Salomo yang ngomong, ya. Menundukkan takhta Daud ayahku, dan yang membuat bagiku suatu keluarga seperti yang dijanjikannya. Pada hari ini juga Adonia harus dibunuh, kata Salomo. Hari ini juga yang pemberontak nggak bisa, harus dihukum. Ayat 25, lalu Raja Salomo menyerahkan hal itu kepada Benaya bin Yoyada. Orang ini memancung dia hingga mati, putus kepalanya. Tidak ada hubungan kepala. Kepala dan tubuh terpisah. Dia binasa selamanya tanpa Tuhan. Buah dari ambisi, kesombongan, tercerai dari Allah. Kalau bagi kita nggak masuk tubuh Kristus, tercerai dari Kristus sebagai kepala, putus. Wah, sangat mengerikan sekali. Hati-hati dengan roh ambisi. Kesombongan, kecongkakan, hati-hati. Jangan ikuti gayanya iblis itu. Iblis mau bikin begini-begini, ya memang dia iblis sudah. Dari sejak dulu dia sudah memberontak kepada Tuhan. Dari sejak awal dia memberontak. Nah, jangan kita ikuti cara-cara iblis, trik-triknya iblis ini. Jangan kita memiliki sifat tabiat iblis itu. Hancur kita seperti Adonia ini. Ditambah lagi dia memang tidak dididik, tidak diajar, ditegur. Makin menjadi, dan apa kesudahannya? Hancur. Oh, Tuhan tolong kita, ya. Jadi saudara, kesombongan dan ambisi Adonia akhirnya harus dibayar dengan mahal sekali, yaitu kematian dengan kepalanya dipancung. Ya, akhirnya ambisi, ya, kesombongan dan juga ambisi Adonia ini akhirnya harus dibayar dengan sangat mahal. Berapa bayarannya? Dia mati dengan kepala dipancung. Dan Salomo tidak ada belas kasihan lagi. Sudah dikasih kesempatan soalnya. Tapi itulah akhir dari seorang yang ambisi, seorang yang sombong. Sama dengan iblis nanti. Ya, sama dengan iblis. Iblis dalam Wahyu 20 ayat 10 akhirnya dilemparkan ke lautan api. Di tempat di mana ada nabi palsu dan antikris. Itu Wahyu 20 ayat 10. Dilemparkan ke sana. Sama-sama di neraka yang menyala-nyala oleh api belerang. Ke sana dia dihukum. Kekal lagi. Hati-hati kita ini. Jangan ikuti gayanya iblis, tabiatnya iblis, rohnya iblis. Jangan. Hancur. Kita lihat Adonia dengan semua kesombongannya. Jadi saudara, di dalam Yesaya tadi, iblis yang sombong dan yang penuh ambisi itu akhirnya dihukum dan dibinasakan selamanya. Ya, di dalam Yesaya 14 tadi ayat 12 sampai 15 itu. Iblis yang tadi penuh dengan kesombongan, penuh dengan ambisi itu akhirnya dihukum, dibinasakan selama-lamanya. Adonia juga sama. Tuhan tolong kita untuk jauh dari roh kesombongan ini, jauh dari ambisi. Biarlah kita hidup hanya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Belajar taat pada apa menjadi kehendak firman-Nya. Walaupun mungkin mustahil, tapi jika itu kehendaknya pasti selalu ada jalan. Tapi jangan coba-coba mengumbar ambisi.
Jangan coba-coba memunculkan kesombongan-kesombongan. Di dalam Tuhan bukan untuk sombong-sombong. Di dalam Tuhan kita berlomba-lomba merendahkan diri, berlomba-lomba mengecilkan diri, berlomba-lomba menjadi tidak ada apa-apa. Karena hanya dengan jalan ini kita akan diangkat sampai pada kemuliaan. Tapi kalau kita bersikap seperti iblis, bersikap seperti Adonia, hanya kehancuran dan kebinasan yang akan kita alami dalam hidup ini. Kita perlu perhatikan dengan sungguh-sungguh, ya. Nah, saudara, tips untuk kita untuk menghadapi kesombongan dan ambisi yang mengerikan seperti ini, itu hanya kasih Allah yang mampu mengatasinya. Ya, menghadapi kesombongan, ambisi yang mengerikan seperti ini, hanya kasih Allah yang bisa mengatasinya. Oleh karena itulah, mari kita terus berjuang untuk memiliki kasih dari Allah ini. Karena kasih itu tidak sombong. Kasih itu tidak egois. Kasih itu tidak berbangga-bangga. Tapi kasih itu akan mendorong kita melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Kasih itu membuat kehidupan kita akan selalu dapat bersyukur, memuliakan Tuhan, dan selalu sadar akan kehidupan kita apa adanya, tanpa ada roh daging di sana, tanpa ada roh dunia di sana, tapi sepenuhnya di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus, sehingga kehidupan kita akan berjalan seiring sesuai dengan apa yang menjadi maunya Tuhan. Puji Tuhan, inilah berkat Tuhan untuk kita pada kesempatan saat ini. Kiranya berkat firman memberkati kita supaya kita hidup di dalam kehendak rencana Tuhan, menjauhkan diri dari sifat tabiat iblis, karena memang dua hal ini, kesombongan dan ambisi, ini adalah hal yang benar-benar nyata di kehidupan dunia akhir zaman dan akan mencapai klimaksnya. Orang dengan ambisi kesombongan akan mengejar apa yang dia akan kejar, dan itu akan membuat dia meninggalkan Tuhan, membuat dia terhalang untuk mencari Tuhan. Nah, kita jangan, saudara. Justru di hari-hari menjelang kedatangan Tuhan, kita harus sibuk mencari Tuhan, sibuk dengan firman-Nya, sibuk dengan segala kehendak-Nya selagi masih bisa, selagi kemurahan ada. Karena kalau terlambat, maka sia-sia segalanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita akan berlutut di tempat kita masing-masing, kita datang kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita akan bersama mengiring dengan menyanyikan pujian dari nyanyian Pesalu 44. Dia terlebih besar. Sambil kita berlutut di tempat kita masing-masing. Dia terlebih besar. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku, di terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Haleluya. Terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku, di dalamku.
besar, ya terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Sekali lagi, haleluya. Ya terlebih besar, ya terlebih besar di dalamku, di dalamku. Ya terlebih besar, ya terlebih besar